Yuk guys, balik lagi di Uki Kavin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Dan ini ada beberapa video yang harus kita lihat ya guys ya. Dan ini ada video pertemuan panas. Detik-detik Agus datang ke Polda Metro Jaya ditemani Farhat. Salsabella, Wawa beserta keluarga akan bertemu Tenovi. Padahal emang nggak datang ya. Yuk kita lihat ya. Duh, so-soan lemah banget sih. Terus. Selamat datang di Polda Metro Jaya. Agus Salim. Hari ini ada yang nyumbang kamu 2.500.000 dan 5 juta Gus. Dari Rati, dari Salsabella dan dari Ibu Umi Linda. Bilang terima kasih buat Umi Linda. Terima kasih. Sini. Terima kasih itu udah. Bilang selamat, terima kasih Umi Linda. Terima kasih Umi Linda, semoga Allah membalas kebaikan ibu. 5 juta kamu ditransfernya. Alhamdulillah. Nanti mau dikasih dolar lagi tuh katanya. Iya, dia mau ngasih tunai kamu. Amin ya Allah. Kasih. Ya. Semoga utangnya bisa lunas lagi gitu ya. Bisa berutang dan lunas lagi gitu. Amit memang saya lihat satu ini kan. Udah betul nih dari postingannya, storynya Instagramnya si Farhat Abbas. Udah betul itu UMKM Pablon gabung dengan Pablok. Klien yang nggak sekolah unjuk mantan badut jadi pembelanya, pembela kaum yang Pablok, guys. Aduh, beraninya keluar-keluar doang di si media sosial, pasti ditemui langsung takut. Jadi kami tadi benar-benar nggak puas dikarenakan Dua pasangan sejoli dan bersembunyi di dalam mobil. Hati-hati ntar dirunduk sama orang. Ya, ini ada sebuah video yang keluar-keluar nggak berani tampil. Agus sama Farhat nggak pede ketemu Novi. Akhirnya pertemuan Agus Novi mulai di sini akan terbuka semua. Apakah akan dapat jalan keluar? Agus ternyata berhalangan hadir. Babak seru dimulai. Kemana Agus? Debat panas, kisruh banget. Gak seru lah yang keluar-keluar nggak berani tampil. Kenapa? Padahal netizen mau lihat Agus silaturahmi dengan Tenovi. Agus malu ya malu lah, udah dibantu tapi kelakuannya begitu. Iya, amit-amit ya Allah. Saya malah setujunya ya. Ini kan Wawa ini kan saya lihat dalam beberapa komentar-komentar dia kan seperti seolah-olah merasa bahwa tidak ada masalah terkait dengan penggunaan uang tersebut. Nah, harusnya idealnya ya kita ini kasih somasi kepada pihak-pihak yang sudah menggunakan uang ini. Nah, apa pertanggungjawaban terhadap uang yang mereka gunakan ini? Ya kan, ini kan uang donasi, tapi sudah bisa kita pastikan mengalir dana ke Wawa melalui anaknya itu kan, 90 juta sekian itu. Nah, harusnya disomasi ini. Karena apa? Jangan tanggung-tanggung yayasan, jangan hanya menerima sisanya diambil. Bagaimana uang yang sudah dipergunakan oleh mereka? Ya, saya dengarkan Wawa sempat katanya ada cicil, ada sertifikat dan sebagainya. Kalau memang mau mulai, mereka mau mempertanyakan uang ini, mulailah dari uang yang sudah dipakai oleh pihak Agus yang peruntukannya di luar daripada tujuan penyembuhan. Nah, mulai dari situ. Nah, terutama ya si Wawa kan, ya dengan dia mengatakan bahwa saya nggak tahu demi Allah demi Rasulullah, ternyata 98 juta hanya beda 2 juta. Artinya ya harusnya mereka ini, Agus dan keluarganya ini menyadari dulu bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan terkait penggunaan uang yang dahulu mereka gunakan. Ini akui dulu. Nah, ini kan seolah-olah saya melihat makin kesini makin kesono ngomongnya. Saya juga lihat ada Agus, untung tidak dibelikan mobil katanya. Kalau nggak, hai guys, ini kan udah terlihat seperti bercanda dalam perkara yang serius. Nah, ini kalau apa yang diucapkan oleh Agus dan keluarganya, menurut saya ini perlu kita stop. Satu-satunya jalan adalah dengan tindakan hukum. Nah,
Tapi saya kembalikan lagi kepada klien kita, Novi. Ya, makanya saya kemarin sudah mengatakan, ya, segera rapat, dan kalau memang itu mau digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, saya akan umumkan melalui media, ya, kepada para donatur, ya, terkait dengan uang yang ada di rekening yayasan, yang mereka sendiri justru meminta bahwa tetap di yayasan dan jangan dipergunakan untuk Agus lagi. Clear berarti kan? Tetapi untuk memperkuat agar yayasan dapat mengelola, karena fungsi yayasan adalah mengelola uang tersebut untuk digunakan kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Tinggal aja, ya, umumkan para donatur, ya, kalau perlu dikirimkan melalui apa itu, semacam petisi begitu, suruh mereka menyatakan bahwa silakan yayasan menggunakan untuk kegiatan lainnya. Artinya yayasan sudah punya kewenangan, ya, artinya tidak ada hambatan lagi untuk digunakan. Silakan mau DGJ mau apa sebenarnya, penting kegiatan itu kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan dan sosial. Ya, Agusnya lagi sakit. Udah bisa ngomong dulu. Lucu banget tuh. Oke, diwakilin mungkin sama istri. Kak, So-soan. iya Kak, mungkin Kita nggak nanya yang berat-berat kok. Iya, Kak. Di dalam aja. Soalnya kan nggak ada Bang Farhat ya. Sabar lain kali ya. ya mungkin tadi ada, Ini lagi sakit. Mudah-mudahan sakit beneran ya. oh mungkin diwakilkan sama istri nih. Gimana? Oh, pemeriksaan tadi. Ya. Hari ini berarti ditunda dulu ya? Apa seperti apa Wak tadi? Kurang tahu. Tadi penguasa Pak jadi ya. Agus berarti kondisinya seperti apa nih tadi di dalam? Berarti hari ini minta ditunda atau seperti apa Agus? Karena sakit ya? Iya, sakit gigit ya, nggak bisa ini. Saya dari rumah sakit. Berarti ini tetap datang ke Densu? Enggak, masih rapi. Oh, Ini lagi ngapit. Oh ya. Gimana nih, lancar nih? Kadang sakit, kadang enggak. Ini orang gimana sih? Bener banget. Pinter acting, udah rasa pengecut. Amit-amit, auzubillah. sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat. Tak. Yang namanya yayasan dalam hal ini hanya berkaitan dengan tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Korelasinya hanya pada porsi itu saja. Alright? Urusan masa depan Samiun, tentu saja itu urusan pribadi Samiun, Cetitin, dan lain sebagainya. Bukan urusan yayasan, bukan urusan Mbak Novi, bukan urusan netizen, apalagi publik. Kalaulah masa depan Samiun, Cetitin, dan lain sebagainya harus difikirkan oleh yayasan, oleh Mbak Novi, oleh publik, oleh netizen, enak bener jadi Samiun. Iya, enak bener. Tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Please, wake up. Dia ini hanya picak matanya, bukan? Istrinya masih bisa bekerja. Toh pada dasarnya mohon maaf, yang tunanetra saja masih bisa bekerja. Alright? Harus diingat pula apa yang terjadi pada Samiun, apa yang dialami oleh Samiun, musibah yang terjadi pada Samiun. Pada dasarnya pasti memiliki faktor sebab dan akibat. Tidak mungkin ujuk-ujuk terjadi. Akibat yang dialami oleh Samiun pada dasarnya penyebabnya adalah kelalaian dalam bersikap. Ya. Dengan faktor hal tersebut saja, rasanya tidak adil apabila masyarakat, publik, netizen, citizen, yayasan ataupun Mbah Novi harus memikirkan masa depan dari Samiun. Rasanya tidak adil karena ada begitu banyak orang yang mungkin saja secara kemampuan jauh lebih memprihatinkan namun tidak terperhatikan. Lalu saat ini diminta untuk memikirkan nasib dari masa depan Samiun. Hello, lu siapa? Lu siapa? Maka urusan masa depan dari Samiun, ya urusan Samiun dan Cetitin serta keluarga. Mengapa harus netizen, publik, citizen, pihak yayasan ataupun Mbak Novi yang harus memikirkan dan harus bertanggung jawab? Emang Samiun siapa? Pada dasarnya setiap orang memiliki andil atas nasibnya sendiri, bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Bukankah begitu?
Memangnya Samyun siapa? Harus difikirkan masa depannya di kemudian hari. Hello, sadar diri dong. Alright, sadar dirilah. Nah, menurut pendapat Kang gimana nih tentang Agus? Aduh, emang Agus, gue nunggu istrinya itu gugat cerai, terus habis itu dia sudah ditinggal dan akhirnya sama Wawa gini ya guys ya. Menurut kalian gimana? Terus kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.